Baik, terima kasih buat semua teman-teman. Hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal tentang khususnya COVID-19 yang ada di Kabupaten Simalungun. Saya didampingin oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pak Dandim, Pak Kapolres, dan teman-teman dari seluruh kepala dinas, baik Pak Sekda, baik seluruhnya yang hadir di tempat ini. Perlu kami sampaikan di mana jumlah pasien PDP kita kemarin tercatat 1. Hari ini telah meninggal jam 5 pagi di Rumah Sakit Perdagangan. Jadi ODP kita menjadi 0. PDP ya, PDP, pasien PDP. Jadi menjadi 0. Adapun nama pasien tersebut Hulman Purba, umur 66 tahun, Desa Bangun Pane. Tadi sudah langsung dari rumah sakit langsung dibawa ke tempat pemakaman. Disaksikan langsung. Di sana ada camat, kepala puskesmas, dan ramil Kapolsek. Jadi jenazah itu tidak dibuka lagi sesuai dengan protokol kesehatan. Setelah itu kami telah mengambil langkah. Hari ini jam 16 tim kami dari kesehatan sudah ada 20 orang berada di Desa Bangun Pane. Mereka di sana membawa ronsen, rapid test, tes lab, sehingga sampelnya kita ambil 50 orang terdekat yang ada dalam keluarga itu kita periksa ulang. Pada saat pemeriksaan kepada keluarga pasien, termasuk kepada almarhum, kami menggunakan rapid test. Hasilnya negatif. Tapi kita sama-sama mengetahui bahwa rapid test itu tidak menentukan. Tidak menentukan karena butuh waktu. Di dalam perjalanan 8 hari setelah dirawat, ternyata kondisi pasien itu semakin drop. Semakin drop karena tubuhnya, bodinya mungkin gak kuat karena dia komplikasi. Ini komplikasi. Riwayat pasien tersebut, sebelum masuk ke rumah sakit, dia baru pulang dari Jakarta. Setelah itu di rumah sekitar 10 hari, dia demam. Datang ke bidan desa, dari bidan desa dipantau 1 hari, hari kedua semakin tinggi demam. Sehingga ditetapkanlah dia oleh dokter, yaitu PDP. Sehingga pada saat ini meninggal, dia tetap masih berstatus PDP. Karena kita belum bisa mengatakan dia terbukti atau tidak, karena kita belum mempunyai alat yang lengkap. Ada alat swab ya, bukan siapa, belum ada. Pasien kita sekarang ini PDP itu 60 orang, bukan ya? ODP ya. ODP kita ada 60 orang pasien. Dengan kejadian ini, kami sekarang ini melakukan pencegahan besar-besaran. Melakukan pencegahan. Tadi saya sudah perintahkan direktur rumah sakit, baik Kadis Kesehatan, supaya semua ODP ini kita supaya tidak terjadi bentrok sosial di tengah-tengah masyarakat. Pasien ini kita rawat, kita bawa ke rumah sakit, sekaligus kita pantau dan kita lakukan pemeriksaan di perdagangan. Kita lakukan pemeriksaan mulai pemeriksaan di rumah sakit. Di sana kita pantau dan kita berikan gizi yang secukupnya. Bahkan dia nanti di sana itu tidak sebagai pasien yang bisa dikatakan seperti orang sakit ya. Nanti mungkin dibawa juga berolahraga, tapi di sekitar dijaga jarak gitu.
seperti di Wisma Atlet itu. Jadi sudah dipersiapkan. Terus ada lagi pasien kita sekarang dalam pemantauan itu yang tidak demam ya, dia tidak demam, tapi dia baru pulang mungkin entah dari Pekanbaru, ada dari Malaysia, ada juga dari tempat lain, itu 855 orang. Sekarang ini terus kita pantau. Untuk itu kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Simalungun, melalui teman-teman tes ini, tidak perlu takut dan tidak perlu dipaksa. Siapapun yang demam, datanglah langsung ke rumah sakit. Dan di situ kita sudah menyiapkan tempat. Bukan berarti orang yang demam itu langsung kita katakan, oh dia sudah PDP, tidak. Tapi kita bisa memantau sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya. Dan kalau dia dirawat, ada 4 keuntungan. Keluarganya tidak menjadi was-was dan tidak mungkin menjangkit kepada yang ada di tengah-tengah keluarga itu. Kedua, dia dirawat ini, makan, minum, semua ditanggung oleh pemerintah dengan gizinya, sehingga terarah, kita tahu pemantauannya. Yang ketiga, tidak menjadi konflik sosial di tengah-tengah masyarakat. Seperti sekarang banyak masyarakat bertanya kepada saya, Pak, saya sudah nggak ditegur sama tetangga kami karena kami demam. Nah, ini yang kita jaga. Untuk itu, kami bekerja sama, baik Pak Dandim, Pak Kapolres, para camat, kepala desa, para puskesmas, bidan-bidan desa. Sekarang ini mencari orang-orang yang demam. Kita cari semua orang yang demam, supaya kita tahu, jangan nanti begitu sudah parah, kita sulit untuk mengatasinya. Tapi kalau dia demam, kita tahu mengatasinya terlebih dahulu, sehingga orang-orang tua kita yang mungkin punya komplikasi di rumah tidak terjangkit, sehingga tubuh dia bisa tetap fit. Karena mungkin banyak ini sekarang ini yang sudah mulai masuk ke Simalungun, karena apa? Mereka dari Jakarta sudah nggak boleh kemana-mana, tapi masih banyak yang naik bis. Tiba-tiba dari Bandung, dari mana-mana ada masuk kembali karena dia masyarakat Simalungun. Dan kita juga tidak boleh mengusirnya, tetap kita terima karena dia adalah masyarakat kita, tapi kita awasi dan kita pantau. Jadi saya rasa itu mau saya sampaikan teman-teman. Kalau ada mau ditanyakan boleh, silakan. Pak, ya. Jumlah keseluruhan dari kecamatan yang ada di Kabupaten Simalungun, berapa yang ODP, Pak? Yang ODP tadi 60, sampai hari ini baru 60. 60, Pak? Iya, 60 orang. Pak, soal status korban, pasien yang meninggal dunia itu kapan diketahui, Pak, bahwa dia positif atau tidak, Pak? Baik, kami perlu beritahu, karena terus terang aja, pada saat itu hasil labnya ini kita belum punya swab. Dan ya, swab itu lah terutama kan kita nggak punya, jadi kita belum bisa waktu itu mengirim hasilnya ke Depkes karena yang punya itu dulu masih di Jakarta, jadi tidak sempat kita kirim karena kita belum punya, baru kita pesan 2 minggu ke depan baru datang. Jadi dasarnya itu, jadi kita nggak bisa mengatakan itu apakah positif, belum bisa kita katakan. Maka kita, kalau dia positif berarti kan nantilah hasil yang sekarang ini dari seluruh masyarakat yang ada di situ, baik keluarganya, istrinya yang sering bersama dengan dia. Himbauan saya kepada semua masyarakat Simalungun, pertama, jangan takut. Tidak perlu takut, tapi waspada. Jaga diri, jaga jarak, berkomunikasi. Kalau ada batu, tolong pakai masker. Kalau nggak ada pakai masker, mungkin sapu tangan bisa ditaruh ke ini, tapi jangan terbuka. Setelah itu cuci tangan, yang rajin cuci tangan. Hindarkan ke tempat keramaian. Dan terus terang, ke pesta-pesta sekarang ini kita hindarkan dulu.
kita hindarkan. Ke tempat keramaian, contoh kalau ada yang meninggal, ya jaga jarak lah. Kalau bisa, ya kita tidak perlu bisa hadir ke situ. Itu bukan berarti kita tidak sayang sama yang meninggal itu. Tapi bukan kita tidak sayang. Kenapa? Apabila dia salam-salaman di situ itu juga salah satu kita tidak tahu apakah imun badan dia ini pada saat itu tubuhnya baik. Kalau tubuhnya baik, dia bisa selamat, tapi mungkin anak atau keluarga dia yang kena. Nah, itu yang buat saya. Jadi jangan takut, tapi waspada. Rajin cuci tangan, hindarkan ke tempat keramaian, hindarkan yang bersentuhan langsung, jaga jarak minimal 1,5 meter. Kalau batuk, jangan tidak pakai masker. Nah, itu yang kita himbaukan kepada masyarakat Simalungun. Pak, memastikan bahwa korban yang meninggal itu bukan berapa lama lagi Pak? Berapa lama prosesnya yang meninggal tadi Pak? Proses masuk ke rumah sakit sampai meninggal berapa lama deh Pak? Baik, 8 hari di rumah sakit dia meninggal. 8 hari Pak ya? Sementara WHO mengatakan 12 hari baru bisa dipantau. 14 hari. 14, masa Ya. inkubasi? Ya, masa inkubasinya. Berarti kan masih dalam perjalanan. Maka tim medis, dokter spesialis tetap menetapkan dia PDP. Jadi meninggal karena PDP. 855 itu pemantauan. Jadi dia bukan sakit, tapi baru datang di Simalungun ini, tapi riwayatnya dari luar. Apakah Desa Bangun Pane itu masih tetap dilakukan karantina mandiri, Pak? Baik, itu belum kita cabut, tetap malah tadi saya sudah keluarkan lagi surat pemberitahuan supaya semakin diawasin sampai 14 hari ke depan, semakin diawasin dan termasuk tim kesehatan, Pangulu, termasuk kami, jajaran kami, termasuk Kodim, Polres itu tetap lebih memperketat, tapi bukan berarti mengisolir mereka, tidak. Ya, tapi memperketat. Jadi kalau dia mau keluar kita tanya keperluannya apa, terus kalau ada orang mau datang keperluannya apa, kita cek dia punya ini enggak, dari mana riwayatnya, itu harus kita cek. Jadi itu harus kita cek. Pak, berapa tempo waktunya Pak waktu dia meninggal itu berapa coba ditunggukan Pak? Kalau tidak salah jam 10 nih. Oke, baik. Jadi di rumah sakit itu dia meninggal jam 5. Kita terus terang aja karena ini pengalaman pertama kita. Jam 5 kami mencari peti jenazah. Itu tadi yang agak lama. Sehingga jam 10 baru diberangkatkan, 10.30. Tapi mulai hari ini ke depan, saya tadi sudah buat protapnya. Itu begitu meninggal, paling lambat 1 jam sudah harus berangkat dari rumah sakit ke depan. Maka saya minta di rumah sakit sudah ada peti jenazah, karena semua biayanya ditanggung oleh pemerintah. Kita tidak minta sama keluarganya, semua biayanya ditanggung oleh pemerintah, termasuk pemakamannya. Karena ada aturan mengatakan jaraknya itu harus 1 kilo minimal dari rumah penduduk. 1 kilo. Dalamnya harus minimal 1,5 meter. Jadi kita harus pantau terus. Jadi semua biaya itu ditanggung oleh pemerintah. Karena ini pertama, jadi saya mohon maaf, karena pengalaman pertama kita. Karena ternyata kita nggak siap peti jenazah apa semua. Jadi agak lambat tadi, jam 10 baru datang peti jenazahnya. Soalnya Pak, yang lalu kan hari maksimal Pak. Ya. Itu sudah dilaksanakan terus, nanti bisa dijawab oleh Pak Kapolres. Jadi sudah dilaksanakan, terus kita laksanakan. Makanya kalau ada yang rame-rame kayak gitu tuh, pihak kepolisian, TNI, termasuk kepala desa, perangkat semua, itu harus membubarkan. Ya. Ada mau ditanya kepada Pak Kapolres? Silakan. Baik, saya rasa itu aja teman-teman ya.